Ia dianiaya, ditindas, dipukul, bahkan penderitaannya melebihi seekor domba yang dibawa ke pembantaian, tetapi Yesus tidak berkeluh kesah. Persekutuan bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita lihat di sini ada teladan yang sangat indah untuk kita sebagai kaum bapa dalam persekutuan kita saat ini, supaya sebagai kaum bapa kita tetap punya semangat dalam memaknai kehidupan ini. Ya, seperti Bapak Agus Piris ya. Sudah berapa Pak usianya? 81. Luar biasa, kita masih di bawah sekali ya Pak ya. Memang Pak Komandan. Ya, masih di bawah. Ini Bapak ini pengalamannya sudah luar biasa, di awal saya sudah katakan ya. Hingga usia 81. Memang di Alkitab sudah tersurat umur manusia dia bisa mencapai 70 tahun dan bisa sampai 80 tahun. Nah, itu Bapak sudah lewat. Selebihnya itu adalah apa yang disebut dengan biasa supaya bahasanya enak didengar, bonus ya. Tapi di Alkitab sudah dicatat penderitaan. Nah, itu. Tapi Bapak tidak menderita toh, terima bonus toh Pak Agus Piris. Iya. Beliau sudah menerima bonus itu, dan kalau beberapa waktu yang lalu beliau sempat dirawat di rumah sakit ya selama beberapa hari yang sudah lewat. Itu ketika pada tanggal 7 ya Pak ya, kalau tidak salah itu, sampai dengan 10 Juli beliau harus dirawat di rumah sakit Bala Keselamatan. Ini satu syukur dan pujian, sembah, hormat kita nyatakan kepada Tuhan ya. Sehingga orang tua kekasih kita, bapak terkasih, opa terkasih, boleh bersama-sama dalam ibadah perdana membuka pintu rumahnya. Ya, mudah-mudahan ini tidak yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan minggu depan ada di rumahnya Bapak siapa misalnya. Ya, itu harapannya Pak Agus Piris. Membuka pintu rumah ketika pada sore hari ini kita bersama memahami bagian firman Tuhan. Ada teladan yang sangat indah yang mengantar hidup kita sebagai orang percaya, lebih khusus sebagai kaum bapa, supaya tetap punya semangat dalam memaknai kehidupan ini, bahwa sekalipun di usia yang sudah lanjut yang dialami oleh bapak kita di sini ya, nah kita yang masih muda-muda apalagi itu begitu siap, gitu. Saya suka kalau ada komandan ini. Jadi siap, jadi siap. Bagaimana dalam menghadapi situasi yang ada, walaupun terkadang ada banyak tantangan, kita juga memiliki keterbatasan. Tetapi dengan keterbatasan yang ada itu, kiranya semuanya itu tidak akan menyurutkan semangat juang kita untuk meneruskan karya selamat yang sudah Tuhan Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus untuk kita, sehingga kita tetap membuka diri untuk menyatakan solidaritas kita, kepedulian kita terhadap sesama, dan selalu ikut serta dalam menggumuli hal-hal yang baik di tengah-tengah keterbatasan yang kita miliki. Saya percaya kita akan selalu menjadi bagian hidup dalam kehidupan ini, dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana dalam nyanyian yang ada tadi dalam tata ibadah singkat ini, pemazmur dia mengajak, menyatakan haleluya, pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Wow, luar biasa. Pujilah dia dalam segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Jadi pemazmur
dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai 6 ini mengajak kita supaya biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Nah itu. Jadi Pak Agus Piris mengajak kita sebagai kaum bapa membuka pintu rumahnya selama hayat di kandung badan ya Pak, ya. Masih Tuhan berikan nafas ya, kita tetap semangat, menyemangati bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang yang tentu berharga di mata Tuhan, agar kita menjadi orang tua yang senantiasa boleh menjadi teladan bagi anak-anak kita, bahkan yang sudah bercucu bagi cucu kita, supaya kita hidup benar untuk terus hidup sesuai dengan pesan-pesan firman Tuhan ini. Persekutuan Pelkapria kaum Bapa yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap hidup saling menghormati, saling menghargai, bahkan saling menerima di tengah-tengah masyarakat yang multikultural seperti dalam kehidupan bangsa kita di Indonesia. Kita diingatkan bahwa sekarang bukan saatnya untuk memamerkan kekuasaan, memamerkan kekayaan dan kecongkakan. Bukan pula melanjutkan aktivitas ada perampokan duit oleh para penguasa yang sulit dijangkau tangannya. Sekarang ini adalah saat di mana kita sebagai kaum bapa, sebagai orang-orang gereja, sebagai anak bangsa mau menyatakan rasa solidaritas kita terhadap mereka yang berbeban berat. Apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita dengan adanya berbagai bencana, ya, dengan situasi yang terjadi ini sesungguhnya menjadi perenungan yang serius bagi kita semua tentang betapa pentingnya kita memiliki sikap solidaritas, kepedulian terhadap sesama. Kita melihat nasib saudara kita, ada yang akibat bencana fenomena alam harus mengalami trauma dalam hidup, ya. Mereka diliputi oleh perasaan takut, terancam, sedih yang luar biasa. Situasi ini membutuhkan kehadiran kita sebagai bapak-bapak gereja. Sekecil apapun perhatian kita untuk mereka, ini sangatlah berarti. Kita mulai dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga kita, dan selanjutnya dalam kehidupan berjemaat kita, bermasyarakat. Saya percaya kita semua mampu untuk memaknai kehadiran Tuhan melalui tugas kerja tanggung jawab sesuai dengan talenta. Masing-masing kita diberikan talenta untuk kita fungsikan dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan, kita terus membangun, kita terus membina kehidupan rumah tangga, keluarga, dan juga membangun kehidupan bergereja, berjemaat, berbangsa, dan bernegara. Amin. Mari kita